Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang pola bilangan, melanjuti materi kemarin tentang jenis-jenis pola bilangan. Jenis pola bilangan selanjutnya itu ada pola bilangan ganjil. Pola bilangannya selalu diawali dengan bilangan 1 dan bilangan selanjutnya itu memiliki selisih 2 dengan bilangan sebelumnya. Di sini pola bilangan yang pertama itu terbentuk dari 1 koin, pola bilangan kedua ini terbentuk dari 3 koin, pola bilangan ketiga ini terbentuk dari 5 koin, dan pola bilangan keempat ini terbentuk dari 7 koin. Nah, kita mencari tahu dulu nih bedanya. Dari 1 ke 3 kan memiliki bedanya itu 2, dari 3 ke 5 itu memiliki bedanya juga 2, dari 5 ke 7 ini juga memiliki bedanya 2. Nah, untuk menentukan persamaan dari pola bilangan ganjil, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Di sini suku pertama itu kan bernilai 1, itu terbentuk dari 2 dikali 1 dikurangi dengan 1. Kemudian suku kedua ini kan bernilai 3, terbentuk dari 2 dikali 2 dikurangi dengan 1. Kemudian suku ketiga itu bernilai 5, itu terbentuk dari 2 dikali 3 dikurangi 1. Dan pola yang keempat itu bernilai 7, terbentuk dari 2 dikali 4 dikurangi 1. Sehingga untuk menentukan suku ke N, berarti polanya itu 2 dikali N dikurangi 1. Di sini ada contoh soal yang pertama itu tentukan suku ke-16 dari 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini kan diketahui bahwa pola barisan tersebut adalah pola bilangan ganjil. Berarti menggunakan rumus 2 dikali N dikurangi 1. Dan di sini yang ditanyakan itu suku ke-16, berarti N-nya itu sama dengan 16. Jadi 2 dikali 16 dikurangi dengan 1, sehingga 32 dikurangi 1. Jadi suku ke-16 nya adalah 31. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Di sebuah komplek perumahan, penomoran rumah diatur. Nah, rumah yang terletak di sebelah kiri ini memiliki nomor ganjil seperti 1, 3, 5, dan 7. Berapa nomor rumah yang ke-15 dari barisan rumah sebelah kiri tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita di atas, kita harus memahami masalah dulu dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui di sini kan N-nya itu sama dengan 15. Kemudian pola bilangannya itu ada 1, 3, 5, dan 7. Dan yang ditanyakan itu adalah nomor rumah ke-15 atau suku ke-15-nya yang ditanyakan. Nah, untuk rencana penyelesaiannya kan di sini kita ketahui bahwa pola bilangan tersebut termasuknya pola bilangan ganjil, sehingga menggunakan rumus UN sama dengan 2 dikali N dikurangi 1. N di sini kan bernilai 15. Jadi 2 dikali 15 dikurangi 1, sehingga 30 dikurangi 1 jadi 29. Sehingga nomor rumah yang ke-15 dari barisan rumah tersebut adalah nomor 29. Jenis pola bilangan selanjutnya itu ada pola bilangan genap, pola yang diawali dengan bilangan 2 dan bilangan selanjutnya itu memiliki selisih 2 dengan bilangan sebelumnya. Di sini pola yang pertama itu terbentuk dari 2 koin, kemudian pola yang kedua itu terbentuk dari 4 koin, pola yang ketiga terbentuk dari 6 koin, dan pola yang keempat itu terbentuk 8 koin. Untuk menentukan persamaan atau rumus dari pola bilangan genap, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini, dimana suku pertama itu kan bernilai 2, itu terbentuk dari pola 2 dikali 1, sehingga sama dengan 2. Pola yang kedua itu bernilai 4, terbentuk dari 2 dikali dengan 2. Kemudian pola yang ketiga itu bernilai 6, jadi terbentuk dari 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Kemudian suku keempat itu bernilai 8, terbentuk dari 2 dikali 4. Sehingga untuk menentukan suku ke N itu menggunakan persamaan atau rumus 2 dikali N. Contoh soal yang pertama,
Di sini tentukan suku ke-20 dari pola bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Di sini diketahui bahwa pola barisan ini termasuk pola bilangan genap, sehingga menggunakan rumus 2 kali n. Di sini kan yang ditanyakan suku ke-20-nya, berarti n-nya itu 20. 2 dikali 20 sama dengan 40. Jadi suku ke-20-nya adalah 40. Contoh soal yang kedua itu ada sebuah lingkaran. Sebuah tali busur membagi lingkaran menjadi 2 daerah. Jika 2 tali busur berpotongan akan membentuk 4 daerah dan 3 tali busur berpotongan akan membentuk 6 daerah. Berapa banyak daerah yang terbentuk jika 37 tali busur berpotongan? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita di atas, kita harus memahami nih masalahnya dulu dengan cara menuliskan yang diketahui. Di sini kan yang diketahui n-nya itu sama dengan 30 dan pola bilangannya itu ada 2, 4, dan 6. Dan yang ditanyakan itu berapa banyak daerah yang terbentuk jika 37 tali busur berpotongan, atau yang ditanyakan itu sebenarnya suku ke-37-nya. Sehingga untuk rencana penyelesaiannya kan di sini diketahui pola bilangan genap. Jadi menggunakan rumus UN sama dengan 2 dikali n. N-nya di sini itu kan bernilai 37, berarti 2 dikali 37 sama dengan 74. Jadi banyaknya daerah yang terbentuk jika 37 tali busur berpotongan adalah 74. Kemudian ada pola segitiga Pascal. Nah, bilangan yang disusun menggunakan pola segitiga Pascal ini selalu diawali dan diakhiri dengan angka 1. Dan di dalamnya susunannya selalu ada angka yang diulang. Kemudian juga ada aturan-aturan dalam pola segitiga Pascal. Yang pertama itu angka 1 menjadi angka awal yang terdapat di puncak, kemudian simpan 2 bilangan di bawahnya dan jumlahkan bilangan yang berdampingan dan simpan hasilnya di bagian bawah kedua bilangan. Dan yang terakhir itu ada proses tersebut dilakukan berulang-ulang. Nih. Ini kan 1 itu sebagai awal atau nilai puncaknya, itu termasuk barisan yang pertama. Kemudian barisan kedua itu ada 1 dan 1, sama aja 1 ditambah 1. Barisan yang ketiga ini ada 1, 2, 1. 2 ini terbentuk dari 1 ditambah 1 yang di atasnya itu. Kemudian barisan yang keempat ini ada 1, 3, 3, 1. 3 ini terbentuk 1 ditambah 2, kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi barisan keempat itu ada 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. Kemudian barisan kelima juga ada 1, 4, 6, 4, 1. Itu 4 ini didapati dari 1 ditambah 3 dari bilangan yang di atasnya. Kemudian 6 itu diperoleh dari 3 tambah 3 dari bilangan yang di atasnya. Kemudian 4 lagi diperoleh dari 3 ditambah 1 dari bilangan yang atasnya. Sehingga 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan kan 16. Kemudian barisan yang ke-6 itu ada 1, 5, 10, 10, 5, 1. 5 itu terbentuk dari 1 ditambah 4 dari bilangan yang di atasnya. 10 ini terbentuk dari 4 ditambah 6. Kemudian 10 lagi terbentuk dari 6 ditambah 4 dari bilangan yang di atasnya. Dan 5 ini terbentuk dari 4 ditambah 1 dari bilangan yang atasnya, sehingga berjumlah 32. Tanpa kalian sadari bahwa kan barisan pertama itu bernilai 1, sama aja 2 pangkat 0. Kemudian barisan yang kedua itu kan bernilai 2, artinya 2 pangkat 1. Kemudian barisan yang ketiga itu 2 kali 2, artinya 2 pangkat 2. Sehingga untuk menentukan rumus ke n-nya itu 2 pangkat n dikurangi 1. Di sini ada contoh soalnya. Tentukan suku ke-10 dari pola bilangan 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, di sini kan diketahui pola bilangan tersebut termasuk pola bilangan segitiga Pascal dan yang ditanyakan itu suku ke
10, berarti n-nya itu 10, sehingga menggunakan rumus 2 pangkat n dikurangi 1. N-nya ini di sini bernilai 10, berarti 2 pangkat 10 dikurangi 1. Tadi 2 pangkat 9, yang artinya sama dengan 512. Jadi suku ke-10 dari pola bilangan 1, 2, 4, 8, dan 16 adalah 512. Kemudian ada bilangan Fibonacci. Suatu bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari 2 jumlah suku di depannya. Nah, di sini pola bilangan Fibonacci ini selalu diawali dengan angka 1, dan untuk mencari pola bilangan Fibonacci ini minimal mencari suku keduanya. Jadi nggak bisa mencari suku pertamanya. Kan 1 suku pertanyaan, berarti suku keduanya itu 1. Nah, suku ketiga ini diperoleh dari 1 ditambah 1. Kemudian suku yang ketiga itu diperoleh 1 ditambah 2 dari bilangan dari 2 jumlah bilangan di depannya. Kemudian 5 ini juga diperoleh dari 2 ditambah 3 dari 2 jumlah suku di depannya. Kemudian 8 ini 3 ditambah 5, dan 13 ini diperoleh dari 5 ditambah 8. Sehingga untuk persamaan dari bilangan Fibonacci ini sama dengan UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah UN dikurangi 2. Contoh soal yang pertama, di sini tentukan suku bilangan selanjutnya dari barisan bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan 21. Di sini kan termasuk barisan bilangan Fibonacci yang menentukan suku ke-9-nya. Jadi n-nya itu sama dengan 9. Berarti kita menggunakan rumus UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah UN dikurangi 2. N-nya di sini bernilai 9 ya. Jadi U9 dikurangi 1 kan sama dengan U8. Kemudian U9 dikurangi 2 kan sama dengan U7. Nah, suku ke-8 dari barisan bilangan tersebut adalah 21 dan suku ke-7-nya adalah 13. Jadi 21 ditambah 13 adalah 34. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Seorang pedagang berencana melakukan kegiatan sedekah untuk rakyat miskin sebagai wujud rasa syukurnya. Setiap hari ia memberikan sedekah menurut bilangan Fibonacci selama 5 hari, dimulai dari 100.000 pada hari pertama. Berapakah uang sedekah yang harus disediakan pedagang pada hari kelima? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita di atas, kita harus memahami masalahnya dulu nih dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Di sini yang diketahui ini termasuknya pola bilangan Fibonacci, di mana U1-nya itu sama dengan 1 dan N-nya ini itu 5. Dan yang ditanyakan berapa uang sedekah yang harus disediakan pedagang tersebut pada hari kelima. Nah, rencana penyelesaiannya kan di sini termasuk pola bilangan Fibonacci, berarti menggunakan rumus UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah UN dikurangi 2. Nah, hari pertama kan itu bernilai 100, maka hari kedua N-nya itu kan 2, berarti U2 dikurangi 1 ditambah U2 dikurangi 2, berarti U1 ditambah U0. Suku pertama ditambah suku 0. Berarti kan 100 ditambah 0 sama dengan 100. Kemudian suku ketiganya juga U2 ditambah dengan U1, 100 ditambah 100, maka hari ketiga itu jumlahnya 200. Hari keempat itu U3 ditambah U2, berarti 200 ditambah 100, jadi hari keempat itu ada 300. Kemudian hari kelima itu suku keempat ditambah suku ketiga. Suku keempat ini kan bernilai 300 dan suku ketiganya itu bernilai 200. Jadi uang yang harus disediakan pada hari kelima adalah 500. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian.